Beberapa hari kemudian, di gedung Dokkaebi Guild, terlihat Putri Juha nampak senang karena mendapat balasan pesan dari Junho, namun dirinya berpikir apakah Junho akan marah kepadanya, karena mengganggu waktu Junho. Inho yang berdiri di belakang Putri Juha mengatakan, bahwa yang dirinya lihat, Junho tidak terlihat orang seperti itu. Mendengar itu Putri Juha kemudian berkata, bahwa dirinya akan membuka pesan dari Junho dengan percaya diri. Inho pun menyuruh Putri Juha untuk segera memeriksa pesan yang dirinya terima, karena melihat Putri Juha gelisah membuat Inho menjadi malas. Dalam pesan tersebut, Junho mengatakan bahwa dirinya baru saja akan meninggalkan desa, dan bertanya ada urusan apa Putri Juha mengirim pesan padanya. Putri Juha pun membalas pesan dari Junho dengan mengatakan, bahwa guild mereka ingin bekerja sama dengannya untuk raid dungeon, karena master mereka secara resmi mengundang Junho. Beberapa waktu kemudian, Putri Juha yang belum juga mendapat balasan dari Junho kemudian bertanya kepada Inho, apakah Junho menolak tawarannya. Inho kemudian menyuruh Putri Juha untuk sabar menunggu, karena mungkin saja Junho butuh waktu untuk berpikir. Mendengar itu, Putri Juha kemudian berkata, benarkah? Aku sangat bersemangat karena Master juga akan ikut raid ini. Aku penasaran bagaimana reaksi Junho bertemu Master secara langsung. Dia harus meninggalkan kesan pertama pada Master, ucap Inho. Bukankah insiden kobold cukup mengesankan? Saut Putri Juha. Setelah itu Inho lanjut berkata, hal seperti itu biasa di antara player tingkat tinggi, dan mungkin di dungeon ini kita akan melihat, apakah dia memang player yang jenius. Saat Inho sedang mengatakan itu, Putri Juha nampak tegang karena mendapatkan pesan balasan dari Junho. Dalam pesan tersebut, Junho menerima tawaran dari Putri Juha, dan mengajak Putri Juha untuk bekerja sama. Kemudian scene berpindah di Rayark, ibu kota kekaisaran. Terlihat Junho sedang melihat berangkas yang dirinya dapat dari Pavo. Berangkas di dalam berangkas, aku pikir akan ada lebih banyak barang karena dia bangsawan. Kontraktor, kurasa Tears of the Sun ada di dalam sana. Apakah dia hemat, atau kondisinya lebih buruk dari yang terlihat? Kurang lebih seperti itu kontraktor, dan itu berarti nilai dari Tears of the Sun sangat besar, karena disimpan dengan sangat aman. Saat mereka membukanya, Junho dan Elsa langsung terkejut, karena di dalam berangkas hanya ada satu eliksir. Elsa pun kemudian memeriksa eliksir tersebut. Dalam keterangannya, eliksir tersebut adalah eliksir yang dilengkapi energi matahari, memberikan energi yang, dan memberikan energi sangat kuat pada penggunanya. Setelah memeriksa itu, Elsa kemudian mengatakan jika eliksir tersebut adalah eliksir langka, namun jika Junho meminumnya, itu akan menjadi racun, karena Junho memiliki energi yin sangat kuat dari Darkness dan Frost. Mendengar itu dari Elsa, Junho kemudian berkata, benar, ini bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh sembarangan orang. Setelah itu Junho lanjut berpikir, Tears of the Sun adalah barang bagus, tapi aku tidak bisa menggunakannya. Mungkin Kim Woo-jong atau Kapten Gong, mereka mungkin bisa menggunakannya. Namun saat Junho sedang memikirkan itu, Elsa tiba-tiba datang dan memberi Junho sandwich. Elsa memberitahu bahwa itu adalah sandwich yang dirinya bikin dengan bahan yang dirinya cari sendiri di pasar. Namun, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba Putri Juha datang dan memanggil Junho dengan berkata, player Seo Junho, sudah berapa bulan ya kita tidak bertemu, apa kau baik-baik saja? Ah Kapten Gong, kurasa sekitar sebulan kita tidak bertemu, dan terima kasih atas undangan dungeonnya. Aku tidak mengirimnya sendiri, tapi ngomong-ngomong, bukannya sudah berbulan-bulan sejak kita bertemu. Mendengar itu, Junho kemudian membenarkan perkataan Putri Juha dan lanjut berpikir, bahwa dirinya terakhir bertemu dengan Putri Juha saat pertandingan di Matchbird dengan identitas anonim. Putri Juha kemudian menyuruh Junho untuk mengikuti dirinya, karena Putri Juha akan menunjukkan jalan menuju istana kekaisaran. Junho kemudian menanyakan, apakah ada orang selain dirinya yang diundang dalam raid tersebut.
Putri Juha kemudian menjawab bahwa ada 2 orang lagi, namun cuma 1 orang yang bisa datang. Setelah itu, Junho lanjut bertanya kepada Putri Juha tentang kriteria untuk bisa diundang dalam raid itu. Putri Juha kemudian menjelaskan dengan berkata, reputasi luar biasa yang menguntungkan guild, atau skill luar biasa. Siapapun yang memenuhi satu syarat tersebut bisa diundang, meski persentasenya kecil. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di Istana Ime. Putri Juha sambil menunjukkan jalan dirinya berkata, jika kau mengunjungi rumah, kau harus bertemu pemiliknya bukan? Aku senang kau diundang ke Guild Dokkaebi, tapi bertemu Nine Heavens akan menjadi pengalaman yang lebih besar untukmu. Junho kemudian mengatakan, bahwa dirinya menantikan hal itu, sambil berpikir bahwa orang yang akan dirinya temui adalah Nine Heavens kedua setelah Kim Woo-jong. Inho yang berada di dalam istana kemudian menyuruh Junho untuk menunggu, karena masternya sebentar lagi akan datang. Junho pun mengerti, dan mengatakan jika dirinya akan menunggu. Setelah itu, Junho terlihat berdiri sendiri, dan fokus melihat ke arah pintu yang berada di depannya. Dan setelah beberapa saat, Shin Sung-hyun pun keluar dari pintu tersebut. Akhirnya kita bertemu, aku adalah Guildmaster Dokkaebi, Shin Sung-hyun. Mendengar itu, Junho kemudian juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya adalah Seo Junho. Setelah itu, Shin Sung-hyun lanjut berkata, ya aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Juha, senang bertemu denganmu. Aku juga sudah banyak mendengar tentangmu dari Kapten Gong, dirinya bilang bertemu dengan Nine Heaven saja sudah menjadi pengalaman yang luar biasa. Shin Sung-hyun sambil mengeluarkan tongkat sihir dari sakunya dirinya mengatakan, bahwa itu mungkin sedikit berlebihan. Shin Sung-hyun juga mengatakan, bahwa dirinya akan memastikan tidak akan mengecewakan Junho. Kemudian Shin Sung-hyun menggunakan skill teleportasinya untuk berpindah ke ruangan pribadinya. Junho yang melihat itu kemudian berpikir, bahwa player dengan kemampuan spatial itu seperti melihat pertunjukan sulap. Setelah berada di ruangan pribadinya, Shin Sung-hyun kemudian berterima kasih kepada Junho, karena dirinya telah menerima undangannya. Junho pun mengatakan, bahwa seharusnya dirinya lah yang berterima kasih, karena dirinya sudah diundang dalam raid dungeon tersebut. Kemudian Shin Sung-hyun berkata, aku akan memberikan kontrak dan informasi tentang dungeon. Targetnya adalah dungeon bintang 1, dungeon tersebut dinilai oleh God of Adventure, dan satu lagi, kita berangkat dalam 3 hari. Apa kau butuh lebih banyak waktu untuk bersiap? 3 hari sudah cukup, ucap Junho sambil berpikir tentang hari operasinya di Portland yang masih lama. Setelah itu Junho lanjut berkata, apakah daftar mereka yang ikut raid ada di sini? Player high rank dengan level 120, ini adalah tim yang kuat. Shin Sung-hyun kemudian menyuruh Junho untuk membaca dan menandatangani kontrak tersebut. Dirinya juga mengatakan, meskipun Junho adalah tamu undangan, dirinya akan mendapatkan hak yang sama dengan semua anggota, termasuk hak hadiah yang akan didapatkan di dungeon tersebut. Junho kemudian menandatangani kontrak tersebut dan berkata, bahwa dirinya menantikan kerjasama dengan Shin Sung-hyun. Setelah itu Junho bertanya kepada Shin Sung-hyun, apakah tongkat yang dirinya bawa adalah tongkat untuk mengendalikan kemampuannya. Shin Sung-hyun pun membenarkan perkataan Junho, dirinya mengatakan bahwa tongkat tersebut mempermudah dalam pengendalian skillnya, karena dirinya tidak begitu pandai dalam persepsi ruang, meskipun dirinya adalah pengguna kemampuan tersebut. Mendengar itu Junho kemudian berpikir, cukup mengejutkan, seseorang selevel Nine Heaven membutuhkan alat untuk mengendalikan kekuatannya, tapi aku bisa merasakan kalau orang ini kuat, meskipun dirinya bukan tembok yang tak bisa dilampaui, dia tetaplah monster seperti Kim Woo-jong. Setelah itu Shin Sung-hyun mengajak Junho untuk pergi ke penginapan yang akan Junho tempati, dirinya berharap Junho menyukai tempat tersebut. Shin Sung-hyun kembali menggunakan skillnya untuk berpindah tempat, namun kali ini terlihat berbeda yang membuat Junho berpikir bahwa itu sangat berbeda dari teleportasi pada umumnya.
Sampai jumpa dalam 3 hari player Seo Junho, semoga kemampuanmu sesuai dengan reputasimu. Aku menantikannya, ucap Shin Sung-hyun sambil pergi meninggalkan Junho. Aku akan melakukan yang terbaik, saut Junho. Beberapa saat kemudian setelah Shin Sung-hyun pergi, Elsa kemudian berkata kepada Junho, bahwa Shin Sung-hyun terlihat mencolok seperti anak dari keluarga yang kaya. Namun sebelum Junho menjawab pertanyaan Elsa, Putri Juha tiba-tiba datang dan mengatakan, bahwa bukankah masternya adalah seorang yang keren. Junho pun seketika langsung menoleh, dan bertanya kenapa Kapten Gong ada di sana. Mendengar itu kemudian Putri Juha berkata, aku bertugas membimbing tamu ke penginapan mereka, dan bagaimana rasanya bertemu dengan Nine Heaven Shin Sung-hyun secara langsung. Shin Sung-hyun, dia terlihat kuat. Ini pertama kalinya kau bertemu Master kan? Benar, aku tidak punya kesempatan bertemu dengannya di tempat lain. Tapi Junho, aku sedikit kecewa. Kenapa Kapten Gong? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Tidak, bukan begitu. Kau menyebut Master dengan panggilan Shin Sung-hyun, padahal kau baru pertama kali bertemu dengannya. Aku sudah bertemu denganmu 3 kali, juga mengirim pesan padamu, dan mendapat tanda tangan spekter darimu, namun tetap saja kau masih memanggilku Kapten Gong. Baiklah, aku akan memanggilmu Juha mulai sekarang. Setelah mendengar itu, Putri Juha kemudian berkata kalau Junho tidak perlu khawatir tentang raid dungeon tersebut, karena jika keadaan menjadi berbahaya, dirinya akan melindungi Junho. Putri Juha juga mengatakan, bahwa sejujurnya dirinya akan merasa lebih tenang jika kakek Thunder ikut. Mendengar kakek Thunder, Junho kemudian bertanya, apakah yang Putri Juha maksud adalah Thunder Emperor? Putri Juha pun membenarkannya, dan mengatakan kalau Thunder Emperor adalah orang yang mengalahkannya pertama kali. Di sisi lain, Shin Sung-hyun sambil memegang pena, yang digunakan oleh Junho untuk menandatangani kontrak dirinya bergumam. Pena yang bereaksi terhadap player yang menggunakan kemampuan elementalis menunjukkan respon positif. Kau sangat menarik, player Seo Junho. 3 hari kemudian, hari di mana raid dungeon akan dimulai. Shin Sung-hyun yang langsung memimpin raid tersebut menanyakan, apakah semua anggota sudah berkumpul. Semua anggota raid yang berbaris rapi kemudian serentak mengatakan, kalau mereka sudah berkumpul dan siap melakukan raid tersebut. Setelah itu, Shin Sung-hyun meminta para kaptennya untuk memimpin masing-masing regu untuk menyelesaikan raid dengan cepat, dan memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Elsa yang melihat itu kemudian mengatakan, bahwa itu mengingatkannya pada para kesatria pemberani miliknya. Kembali ke Shin Sung-hyun yang melihat para anggotanya sudah siap untuk melakukan raid tersebut, sambil membuat portal yang sangat besar dirinya mengatakan bahwa itu adalah waktunya untuk pergi, dan menyuruh semuanya untuk masuk. Salah satu anggota yang melihat itu nampak kagum, dan berkata bahwa dirinya beruntung bisa mengikuti raid tersebut. Sesampainya di dalam dungeon, mereka seketika terkejut, dan mengatakan bahwa seharusnya yang mereka masuki adalah dungeon biasa. Putri Juha yang melihat dungeon tersebut juga berpikiran sama, kenapa ada sesuatu seperti itu di dalam dungeon. Berbeda dari yang lain, Elsa nampak terlihat senang melihat apa yang ada di dalam dungeon tersebut, yang ternyata adalah dungeon dengan lokasi seperti sebuah taman bermain, yang lengkap dengan berbagai wahana. Setelah itu, suara pemberitahuan tiba-tiba terdengar. Selamat datang di Foreverland semuanya, aku akan menjelaskan aturan dari Foreverland. Setiap orang harus naik satu wahana dan tidak boleh berhenti di tengah jalan, tidak boleh memotong antrian, dan naik sesuai urutan. Setelah semua wahana selesai dimainkan, Foreverland akan tertidur. Mendengar itu, Shin Sung-hyun kemudian menghela nafas dirinya berkata, jadi ini dungeon di mana kau hanya perlu naik wahana, pastinya, tidak ada yang tidak bisa naik wahana kan. Namun Putri Juha dalam pikirannya begitu terkejut, karena dirinya tidak bisa naik wahana di sana. Kemudian Shin Sung-hyun sambil memasuki Foreverland dirinya berkata, kalau dirinya akan mengambil yang tersulit,
setelah itu memerintahkan semua anggota untuk mengikuti aturan, dan menyelesaikannya dengan aman. Semua anggota pun mengerti dan bersiap untuk memasuki Foreverland. Setelah itu Putri Juha kemudian berkata, "Hyewon, kau di grup yang sama denganku." "Ya begitulah," saut Hyewon. "Oke, aku percaya padamu, dan Junho, tetaplah dekat denganku karena ini mungkin saja berbahaya." "Ngomong-ngomong, siapa kau?" "Aku salah satu yang diundang, panggil saja aku Gasman. Jika kau butuh gas, katakan saja, aku akan menyemprotkannya." "Aku Seo Junho, senang bertemu dengan kalian. Sekarang, mari kita rencanakan rutenya." Setelah itu, Hyewon menyarankan untuk pergi ke rumah hantu karena dirinya berpikir bahwa mereka mempunyai banyak orang, namun Putri Juha tidak setuju. Hyewon pun kemudian menuju taman safari dan meminta pendapat kepada Putri Juha. Putri Juha pun yang mendengar itu seketika langsung senang, karena dirinya menyukai hewan, dan menyarankan untuk pergi ke sana. Hyewon pun menyetujuinya, dan mengatakan, bahwa mereka cukup menggunakan kendaraan untuk pergi ke sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki kawasan hutan safari dengan menggunakan sebuah bus, namun kendaraan yang mereka naiki terlihat tak terkendali, yang membuat Putri Juha bertanya kepada Hyewon, apakah dirinya mempunyai SIM. Hyewon pun kemudian menjelaskan, bahwa kendaraan tersebut remnya tiba-tiba tidak berfungsi. Setelah itu, terlihat kendaraan yang mereka naiki telah terbakar. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, bahwa mereka telah berada di Real Horror Safari. Hyewon sambil melihat peta dirinya mengatakan, bahwa tidak masalah apapun yang keluar, karena mereka hanya perlu menyelesaikan rutenya. Putri Juha juga berkata, bahwa dirinya akan menghabisi apapun yang mendekat. Namun, saat mereka berjalan lebih dalam, tiba-tiba Putri Juha melihat sesuatu yang melintas di atasnya. Berbeda dengan Putri Juha yang terlihat gemetar, Hyewon dengan wajah tenangnya mengatakan bahwa itu mulai menegangkan. Dirinya juga berkata, apa setiap wahana memiliki bahaya seperti monster kuat? Junho yang mendengar itu kemudian berkata, "Ya, tapi kita perlu menyelesaikan rutenya apapun yang terjadi, karena di dungeon ini kita perlu mengikuti aturan Foreverland." "Tapi apa hukuman bagi orang yang berhenti di tengah jalan dan tidak menyelesaikan rutenya?" tanya Gasman. "Mau mencobanya?" jawab Junho. "Junho, kau tampak tidak gugup sama sekali. Biasanya sebagai kapten, aku akan melindungi tamu undangan, tapi..." Sebelum Putri Juha menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba monster ular besar muncul dari dalam air dan langsung mengurung Putri Juha dan yang lain. Putri Juha seketika langsung menggunakan fireball-nya untuk menyerang ular tersebut, dan tepat mengenai beberapa bagian tubuh dari ular itu. Putri Juha yang melihat serangannya tidak begitu berpengaruh terhadap ular tersebut, dirinya kemudian berkata, "Dia kebal dengan atribut api, ini gawat." "Dia tidak kebal, monster itu mengganti kulitnya dengan cepat saat terluka," saut Junho. Setelah itu Putri Juha bertanya kepada Hyewon di mana garis finishnya dan juga menyuruh Gasman untuk menyiapkan serangan gasnya. Hyewon kemudian melihat peta dan mengatakan bahwa garis finish berada di depan mereka. Di sisi lain, Junho menyuruh Putri Juha untuk membakar semuanya begitu serangan gas siap, karena prioritas mereka adalah menerobos ke depan. Gasman seketika langsung bersiap untuk mengeluarkan gas miliknya, dan mengatakan bahwa dirinya akan mengeluarkan gas yang cukup kuat. Setelah itu, Gasman pun menembakkan gas yang berwarna hijau, dan saat gas tersebut menyelimuti ular besar itu, dirinya langsung menyuruh Putri Juha untuk menyalakan apinya. Putri Juha pun langsung menembakkan fireball-nya kembali, yang membuat ledakan cukup besar di sekitar monster ular tersebut. Setelah itu, Hyewon bertanya kepada yang lain, apakah mereka berhasil. Akan tetapi, serangan mereka tidak langsung membunuh monster ular tersebut, yang membuat Putri Juha terkejut, dan berkata bahwa mereka tak akan bisa bertahan lama. Namun Junho tiba-tiba melesat,
dan langsung menebas monster ular itu dengan sangat cepat menggunakan pedang Black Dragon Fang miliknya. Akibat dari serangan Putri Juha dan yang lain, sungai yang tadinya berair kini menjadi mengering. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan, bahwa Sneki di Taman Safari telah diburu oleh pemburu liar, yang membuat Putri Juha bingung tentang apa maksudnya itu. Tidak sampai di situ, suara kembali terdengar dan mengatakan, bahwa untuk menjaga keadilan Foreverland, original Cheetor akan dikeluarkan. Mendengar itu, Putri Juha kemudian berkata, "Untuk sekarang, kita perlu bergerak cepat menuju pintu keluar, tapi apa itu Cheetor?" Hyewon sambil memegang sebuah poster dirinya bergumam. Jika itu, mungkin itu adalah salah satu maskot dari taman bermain ini. Berry, Tigero, Cheetor, Mausi dan Bunny. Cheetori tampaknya adalah seekor cheetah. Cheetor adalah Cheetor, tapi apa bedanya dengan original Cheetor? Junho pun menyuruh yang lain untuk bergerak, karena tidak ada gunanya memikirkan hal itu. Setelah itu, mereka mulai melanjutkan perjalanan untuk mencari pintu keluar dari wahana tersebut. Putri Juha meminta semuanya untuk tetap waspada, karena menurut peta, begitu mereka melewati itu, mereka akan sampai ke pintu keluar. Sambil terus melihat peta, Putri Juha kemudian berkata, "Ngomong-ngomong kita sudah berjalan cukup jauh dan masih terasa segar, bukannya itu aneh, ditambah aku sudah menggunakan kekuatanku tadi, tapi rasanya tak terlalu panas." Ternyata itu adalah perbuatan Elsa, karena Junho memintanya untuk terus mendinginkan Putri Juha. Setelah itu, mereka pun melihat sebuah pintu, dan salah satu dari mereka bertanya apakah itu pintu keluarnya. Gasman yang melihat itu tampak senang, dan mengatakan bahwa dirinya merasakan hawa dari misi yang berhasil. Namun, tanpa dirinya sadari, sebuah cheetah dengan cepat mengarah ke arahnya, dan langsung melukai pinggang miliknya. Seketika itu semua orang langsung panik. Putri Juha kemudian menyuruh Hyewon untuk menyembuhkan Gasman. Di sisi lain, Junho sedang berpikir bahwa monster tersebut sangatlah cepat, dan mengira bahwa itu adalah original Cheetor. Kemudian, Putri Juha dengan fireball-nya bersiap menyerang monster itu sambil berkata, bahwa dirinya akan menyerang terlebih dahulu, walaupun dirinya tak yakin akan mengenai original Cheetor tersebut, karena pergerakannya yang sangat cepat. Benar saja, serangan Putri Juha menimbulkan ledakan yang cukup besar, namun serangan tersebut tidak mengenai original Cheetor. Cheetor yang bersiap menyerang Putri Juha dirinya mengatakan, bahwa serangan yang lambat seperti itu tidak akan mengenai dirinya. Putri Juha pun seketika langsung terpental akibat dari serangan original Cheetor tersebut. Setelah itu, original Cheetor lanjut berkata, kalau dirinya datang untuk membalas dendam Sneki. Di sisi lain, Hyewon terus berusaha untuk menyembuhkan luka Gasman, dan original Cheetori yang melihat kesempatan itu langsung berlari ke arah Hyewon. Akan tetapi, sebelum serangannya sampai ke Hyewon, Junho dengan overclock-nya langsung menghentikan serangan tersebut, hingga membuat original Cheetor berpikir, bahwa mustahil dirinya diserang oleh manusia, padahal dirinya sudah berlari sangat cepat. Saat Cheetor berusaha kabur, Junho dengan cepat mengejarnya dan langsung melayangkan lututnya tepat di muka original Cheetor. Cheetor terus-menerus berusaha untuk kabur dari Junho, namun Junho masih saja dapat mengejar dirinya yang membuatnya kembali berpikir, kalau dirinya tidak mungkin terkejar. Namun saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Putri Juha dengan amarahnya, langsung mengeluarkan api yang sangat besar yang membuat original Cheetor mati. Setelah pertarungan itu, tiba-tiba bawahan dari Shin Sung Hyun datang dan berkata, "Kapten Gong, kerja bagus, kau bahkan mengalahkan maskot original. Guildmaster telah mengalahkan 2 maskot, dan hanya tersisa Tigero dan Berry, apakah pertarungannya sulit?" "Tidak juga, maskotnya memang kuat, tapi mengalahkannya lebih mudah dari yang kuperkirakan, tapi apa karena itu serangan kejutan? Sepertinya aku punya bakat menemukan sudut serangan yang sempurna." Setelah itu, bawahan dari Shin Sung Hyun lanjut berkata, "Ah begitu,
Hanya serangan mendadak yang sempurna yang menjadi kelemahan monster itu. Guildmaster kemungkinan sedang bertarung dengan salah satu dari dua maskot yang tersisa, dan ini jalur terakhir yang paling sulit. Sky Wanderer Stroke. Jika Guildmaster terlambat, yang akan masuk ke tempat ini adalah aku dan Kapten Gong.